Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala nabiyil karim alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua hingga hari ini. Saat ini kita bisa melaksanakan segala macam bentuk aktivitas, termasuk hal yang kita lakukan saat ini. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang di atas diam ya, tidak bersuara, duduk diam. Tidak mondar-mandir, cuma duduk saja diam dengarkan, tidak ngobrol satu sama lain. Baik, hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di dunia bagi kita hanya sementara, sebagai tempat persinggahan dan sebagai bentuk ujian bagi kita semua. Kehidupan yang sebenarnya kita akan kembali berkumpul, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sebelum alam semesta diciptakan, ruh kita dari masing-masing kita ini sudah diciptakan jauh-jauh hari. Disebutkan 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, ruh dari setiap masing-masing kita ini sudah diciptakan. Bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, menjalin hubungan yang sangat akrab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, saling mengenal satu sama lain. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah juga sangat mengenal siapa kita. Dan masing-masing kita diberikan kesempatan untuk menempuh proses perjalanan ujian yang pada akhirnya nanti ketika bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita akan dibedakan berdasarkan hasil dari ujian kita ini. Derajat seseorang tidak dipandang di sini hari ini berdasarkan pangkat kedudukannya, berdasarkan jumlah hartanya, berdasarkan strata pendidikannya atau yang lainnya. Tidak. Yang dilihat adalah standar ketakwaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin kita dibeda-bedakan dengan status antara rakyat dengan pejabat, antara yang kaya dengan yang miskin, yang berkendara mewah dengan yang tidak berkendara sama sekali. Tapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama, yang membedakan derajat ketakwaannya. Posisi kita nanti itu bagaimana, itu yang harus kita pertanyakan. Nah, hadirin rahimakumullah, ada dua tempat yang sudah Allah sediakan bagi kita nanti, yang akan menjadi tempat pulang. Ada tempat terbaik dan ada tempat terburuk. Kita bisa menentukan kemana arah hidup kita nanti.
Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau memang kami mau, kami akan berikan, kami akan datangkan kepada setiap orang hidayah. Tak perlu Allah mengutus seorang rasul, tak perlu Allah mengutus seorang nabi, diberikan hidayah, selesai. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sudah tetap keputusan kami akan ada di antara jin dan manusia yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Antara surga dan neraka, masing-masing dua tempat ini akan ditempati oleh kita manusia. Tapi harus kita pastikan bahwa kita, khususnya orang-orang yang hadir di sini, kaum muslimin seluruhnya pada umumnya akan menempati surga secara keseluruhan, bukan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Pastikan itu. Kenapa? Karena kita punya hidayah, karena kita punya iman. Karena hidayah ini sangat mahal harganya, hadirin rahimakumullah. Allah berikan secara cuma-cuma kepada mereka yang mau. Tak perlu kita bayar, mengeluarkan rupiah, tak perlu kita berjuang mati-matian. Masing-masing dari kita mendapatkan hidayah begitu mudahnya. Kita bersyukur hidup di lingkungan yang beragama. Bayangkan hadirin rahimakumullah, seharusnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali, orang yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang terdekat bagi seorang Nabi. Siapa? Abu Thalib. Kenapa? Dia yang mendidik Nabi, dia yang menyayangi Nabi, dia yang paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umur 8 tahun hingga cukup Nabi menjadi seorang yang sangat dewasa, sangat matang, siap menjalani kehidupan. Dari umur 8 tahun Abu Thalib mendidik, mengasuh, menyayangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tahu karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kemudian Abu Thalib tidak menerima hidayah? Apakah Allah tidak sudi memberikan hidayah kepada Abu Thalib? Sangat mau, sangat mudah. Yang menjadi masalah, Abu Thalibnya menolak. Bahkan dalam penghujung hayat Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangkan. Dalam kondisi sakaratul mautnya, Nabi masih tetap berusaha meminta, wahai paman, wahai ayahanda. Karena catatan hadirin rahimakumullah, peran Abu Thalib tidak hanya sebagai seorang paman, dia lebih dari sekedar seorang ayah. Wahai ayah, katakan sekali saja katakan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu serahkan semua urusannya padaku. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalibnya menolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah, jauhkanlah, atau jangan sampai pamanku, ayahku Abu Thalib tersentuh oleh api neraka. Kata Allah, tidak bisa. Kenapa? Syarat utamanya tidak dipenuhi. Nabi tahu itu. Oleh karena itu kemudian Nabi rubah permintaannya, ya Allah, kalau begitu aku pohonkan untuknya agar engkau memberikan siksaan paling ringan atas jasanya untukku, atas kasih sayangnya untukku. Itu baru kemudian Allah kabulkan. Apa bentuk siksaan paling ringan di neraka? Abu Thalib memakai sandal di kakinya tapi mendidih di kepalanya. Tak perlu kita pertanyakan apa yang paling berat. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua dan seluruh kaum muslimin tidak tersentuh oleh api neraka, walau hanya satu ujung kuku, walau hanya satu ujung rambut. Kenapa? Sekali lagi, karena kita punya hidayah, karena kita punya iman. Pertahankan itu hingga akhir hayat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menempati surga, dan mudah-mudahan bisa juga berkumpul, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wastaghfiru
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Masing-masing dari kita mungkin berbeda waktu menerima iman, waktu menerima hidayahnya. Masing-masing dari kita berbeda dari segi usia hidup di dunianya. Tapi terlepas dari itu semua, hadirin rahimakumullah, mau panjang mau pendek usia kita, yang paling penting adalah siapa yang di antara kita bisa paling bagus amalnya. Mungkin bagi beberapa orang panjangnya usia tidak menjadikannya lebih baik. Mungkin bagi sebagian orang pendeknya usia justru itu sangat menjadi kebaikan baginya. Hadirin rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ada 4 kategori dalam hal ini, hadirin rahimakumullah, turunan dari hadis Nabi tadi. 4 golongan orang terbaik. Yang pertama, yang panjang umur di dunia tapi amalan-amalan yang dia lakukan itu menjadikannya punya derajat paling tinggi. Orang yang kedua, umurnya pendek tapi tetap memiliki amalan yang sangat bagus, sehingga tetap punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga masuk dalam kategori yang rugi. Dia berumur panjang tapi amalan-amalan yang dilakukannya tak ada satupun yang dinilai sebuah amal kebaikan. Yang paling rugi, hadirin rahimakumullah, golongan yang keempat, hidup di dunia hanya sebentar, tak pernah menikmati istilahnya surga dunia, tapi dia juga tidak punya sedikit pun amalan kebaikan. Posisi kita ada di mana? Yang panjang umurnya tapi bagus amalnya, atau yang pendek umurnya tapi jelek amalnya? Dalam hal ini, hadirin rahimakumullah, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz. Seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz berasal dari tokoh Ansor. Bahkan dia menjadi salah satu pemimpin kabilah. Nabi Muhammad berhijrah, dia menerima hidayah. Dia masuk Islam ketika dia berumur 34 tahun. Masuk Islam umurnya 34 tahun. Kemudian dia meninggal di usia 40 tahun. Dia meninggal di usia 40 tahun. Jadi masa keislamannya hanya berkisar sekitar 6 tahun saja. 6 tahun, hadirin rahimakumullah, bukan waktu yang lama, itu sangat singkat. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat? Ihtazzat arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Ihtazzat, berguncang arasnya Rahman, arasnya Allah Subhanahu wa taala karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Hadirin rahimakumullah, bandingan antara arasnya Allah Subhanahu wa taala dengan bumi itu seperti sebiji kurma di tengah padang pasir yang begitu luas. Bayangkan, benda makhluk yang begitu besar berguncang hanya karena kematian seorang hamba. Apa yang dia lakukan dalam masa 6 tahun itu? Pertanyaannya kembali kepada kita, sudah berapa lama kita berislam? Sudah berapa lama kita menjalankan aktivitas ibadah? Pertanyaan yang kedua kemudian, siapa atau berapa orang atau apa saja yang akan berguncang ketika kita mati nanti meninggalkan dunia ini?
Berapa banyak orang yang merasa kehilangan kita, atau justru sebaliknya, kehilangan kita itu menjadi keberkahan bagi orang lain. Na'udzubillah, semoga itu tidak terjadi. Masing-masing dari kita ada peran yang harus dilakukan. Peran yang paling utama, kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, lakukan apapun yang di hadapan kita. Saya seorang muslim, saya seorang mukmin, itu yang menjadi benteng utama kita. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan tambahan. Kita tidak meminta kepada Allah agar diringankan ujian, agar dikurangi beban. Tidak, yang kita minta adalah kekuatan tambahan agar kita bisa lebih kuat dalam menghadapi setiap bentuk ujian yang pastinya kita mengharapkan bahwa ujian demi ujian yang datang kepada kita itu harus lebih sulit, harus lebih meningkatkan kita, meningkatkan kualitas kita. Sebagaimana kita tidak ingin ketika seorang anak berusia SMA harus menjalani ujian SMP atau bahkan ujian SD. Tidak. Kenapa? Karena itu sama saja dengan tidak meningkatkan kualitas ujiannya, kualitas dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah hingga akhir hayat nanti, berdasarkan hasil usaha kita, berdasarkan jerih payah kita. Mari kita sama-sama pertahankan. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala al iman tsabbit qulubana ala al islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.